Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Offering G2 dengan anggota kelompok yang pertama Firman Konsus Sabil, yang kedua Saiful Imam, yang ketiga Saiful Renaldi Arisandi akan mempresentasikan hasil praktikum elektronika 1 tentang hukum Ohm dan rangkaian setara teknik. Yang pertama adalah praktikum mengenai hukum Ohm. Pertama, hukum OHM yang tujuan mempelajari hubungan antara tegangan dan kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar dengan hambatan. Yang B, alat dan bahan. Yang pertama, metric board. Yang kedua, multimeter sebanyak 2 buah. Yang ketiga, dioda rectifier dan dioda Zener. Yang keempat, baterai 6 volt. Yang kelima, potensio 10K, 6 hambatan 270. Yang ketujuh, kabel penghubung. Dan yang kedelapan, saklar. Yang C, rangkaian seperti contoh, seperti gambar. Dan yang pertama, memastikan ampermeter DC dengan batas ukur 25 mA dan voltmeter DC dengan batas ukur 10 V dengan memutar selektornya. Yang kedua, menyusun alat-alat sesuai skema rangkaian percobaan pada matrix board. Yang ketiga, menetapkan posisi potensio pada nilai minimal. Yang keempat, menyambungkan baterai dengan mengatur saklar posisi on. Yang kelima, mengubah nilai arus dengan memutar potensio searah jarum jam. Yang keenam, mencatatlah tegangan yang terbaca pada voltmeter. Setiap percobaan harus pada tabel data. Next. Lalu ada data pengamatan. Data pengamatannya seperti contoh. Yang pertama, multimeter volt sebesar 0,2, lalu multimeter ampere 0,2. Next. Selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama, grafik hubungan I terhadap V, di mana dapat dilihat seperti grafik dengan dapat diambil kesimpulan bahwa ketika nilai I bertambah besar, maka nilai V juga bertambah besar. Yang kedua, grafik hubungan I terhadap V berbentuk garis lurus. Yang ketiga, I sebanding dengan V. Pada praktikum ini, R bernilai konstan, sehingga ditambahkan R sebagai konstanta perbandingan, dan persamaannya menjadi V sama dengan R kali I. Yang keempat, menyesuaikan hasil percobaan dengan hukum Ohm, V sama dengan IR. Pada percobaan ini, hambatan yang digunakan sebesar 270 dan membandingkan antara hasil pengukuran dengan perhitungan, di mana perbandingan antara data hasil pengukuran dan data hasil perhitungan tidak begitu jauh, namun ada beberapa yang memiliki selisih jauh. Selanjutnya. Satuan besaran R adalah Ohm. Nilai R tidak bergantung pada besar tegangan V dan kuat arus I, tetapi ditentukan oleh besaran fisik pengantar yang dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan Rho kali L per A. Dengan Rho adalah hambatan jenis dalam Ohm meter, L panjang pengantar dalam meter, dan A luas penampang pengantar meter persegi. Artinya R akan berubah ketika nilai Rho, L, dan A berubah. Selanjutnya pembahasan. Dalam percobaan hukum Ohm ini dilakukan pengukuran menggunakan ampermeter dan voltmeter dengan menvariasi arus listriknya untuk mengetahui nilai hambatan pada rangkaian tersebut. Dari data yang diperoleh dibuat suatu grafik hubungan antara I kuat arus dan V tegangan. Hubungan grafik kedua komponen ini membentuk suatu garis lurus. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan pada saat I kuat arus bertambah,
tegangan juga bertambah besar dengan konstanta banding R. Dari perbandingan secara teoritis, berdasarkan hukum Ohm, VIR dengan hasil data pengukuran terdapat sedikit perbedaan hasil tegangan. Perbedaan hasil antara data tegangan saat percobaan dengan data perhitungan dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, kesalahan paralaks, yaitu kesalahan pada saat melihat skala alat ukur dengan posisi yang tidak tepat tegak lurus dengan jarum petunjuk. Kemudian yang kedua, kondisi komponen yang berkarat pada penampangnya, sehingga menurunkan cepat rambat elektron pada penampang tersebut. Yang ketiga, pemasangan rangkaian yang kurang stabil atau tidak tertancap dan terhubung sempurna. Yang terakhir, kesimpulan. Hubungan antara hambatan R, kuat arus I, dan tegangan V dapat ditunjukkan melalui grafik IV atau secara matematis V sama dengan IR, di mana nilai V tegangan sebanding dengan I kuat arus. Semakin naik nilai kuat arus, maka akan bertambah juga tegangan. Sedangkan nilai R tidak tergantung pada besar tegangan V maupun kuat arus I, tetapi ditentukan oleh besaran fisik penghantar, yang dinyatakan dalam persamaan R sama dengan Rho L per A. Dengan Rho adalah hambatan jenis dalam ohm meter, L panjang penghantar dalam meter, dan A luas penampang penghantar dalam meter persegi. Artinya R akan berubah ketika nilai Rho L A berubah. Selanjutnya adalah praktikum rangkaian setara Thevenin. Yang pertama, tujuan, di mana tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengukur besar hambatan Thevenin suatu rangkaian, mengukur besar tegangan Thevenin suatu rangkaian, dan membandingkan hasil ukur dengan hasil perhitungan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang pertama, metric board. Yang kedua, hambatan 1K dan 2K. Yang ketiga, baterai 3 volt dan 6 volt. Yang keempat, multimeter. Dan yang kelima, kabel konektor. Kemudian selanjutnya rangkaian. Untuk rangkaian A dan B dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut. Yang pertama dilakukan adalah membuat rangkaian seperti gambar 2.1 pada papan rangkaian matriks board. Kedua, mengukur tegangan titik BD pada rangkaian A. Kemudian ketiga, melepaskan baterai 3 volt dan 6 volt, kemudian menghubung singkatkan antara titik AD dan BC, dan mengukur hambatan antara titik BD. Keempat, mengukur tegangan titik BD dan DE pada rangkaian B. Kemudian melepaskan baterai 3 volt dan 6 volt, kemudian menghubung singkatkan antara titik AE dan BC. Kemudian mengukur hambatan antara titik BD dan DE pada rangkaian B. Selanjutnya untuk rangkaian CD dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut. Yang dilakukan adalah yang keenam, membuat rangkaian pada gambar 2.2 dalam matriks board. Kemudian yang ketujuh, mengukur tegangan antara titik BD dan CD pada rangkaian C. Kemudian melepaskan baterai 6 volt, kemudian menghubung singkatkan antara titik AD dan mengukur hambatan antara titik BD dan CD. Kemudian yang kesembilan, memperhatikan rangkaian D. Kemudian mengukur tegangan antara titik BE, CE, dan DE. Kemudian selanjutnya melepaskan baterai 6 volt dan menghubung singkatkan antara titik AE. Lalu mengukur hambatan antara titik BE, CE, dan DE. Data pengamatan. Data pengamatan dapat dilihat sebagai berikut untuk rangkaian A, B, C, D pada tiap titik. Kemudian analisis data. Yang pertama, menghitung tegangan Thevenin. Untuk rangkaian A pada titik BD, tegangan Thevenin didapatkan 3,67 volt. Kemudian untuk rangkaian B pada titik BD, didapatkan tegangan Thevenin sebesar 1,25 volt dan tegangan VDE atau tegangan Thevenin untuk rangkaian B pada titik DE sebesar 2,75 volt. Kemudian untuk rangkaian C, tegangan Thevenin pada BD sebesar 3,40 volt dan tegangan Thevenin pada CD sebesar 2,33 volt. Untuk rangkaian D, tegangan Thevenin pada titik CE sebesar 1,80 volt dan tegangan Thevenin pada titik DE sebesar 1,24 volt. Selanjutnya analisis data kedua menghitung hambatan Thevenin. Untuk rangkaian A, hambatan Thevenin didapatkan sebesar 407 ohm. Untuk rangkaian B, titik
BD didapatkan hambatan defisit 730 ohm dan untuk titik DE 892 ohm. Untuk rangkaian C, hambatan defisit pada titik BD 566 ohm dan pada titik CD 955 ohm. Kemudian pada rangkaian D, hambatan defisit pada titik BE sebesar 530 ohm, hambatan defisit pada titik CE 736 ohm, dan hambatan defisit untuk titik DE 1035 ohm. Lalu untuk analisis dari yang ketiga, rangkaian setara Thevenin. Yang A, rangkaian A, BD, RDA-nya 407. Lalu yang B, rangkaian BD 730, titik DE 893. Lalu rangkaian C, titik BD 566 dan CD 955. Lalu untuk rangkaian yang D, BE 530, CE 736, dan DE 1035. Next. Lalu yang keempat, perbandingan besar hasil ukur hambatan dan tegangan Thevenin dengan hasil perhitungan. Yang A, perbandingan hasil ukur dan hasil hitung hambatan Thevenin. Rangkaian terdapat 4 rangkaian yaitu ABC dan D. Lalu hasilnya seperti gambar. Next. Lalu yang B, perbandingan hasil ukur dan hasil hitung tegangan Thevenin. A, B, C, dan D seperti contoh. Lalu next. Selanjutnya adalah pembahasan di mana dari perbandingan hasil pengukuran dan perhitungan rangkaian menggunakan teori Thevenin terdapat selisih hasil dari perhitungan berdasarkan teori pengukuran. Untuk pengukuran teori Thevenin sebagai besar telah sesuai dengan perhitungan menggunakan teori dan hanya memiliki selisih perbedaan yang relatif kecil, kecuali pada pengukuran rangkaian A di titik BD. Tegangan yang diperoleh pada titik A, BD melalui pengukuran adalah 3,8 volt, sedangkan melalui perhitungan adalah 1,2 meter. Untuk pengukuran lapangan ini pada rangkaian B di titik BD dan rangkaian D di titik DE terdapat perbedaan, di mana hasil pengukuran hambatan pada B titik BD adalah 550 ohm, sedangkan dari perhitungan adalah 730 ohm. Untuk hambatan pada D titik DE melalui pengukuran didapat 1800 ohm, sedangkan melalui perhitungan didapat 1035 ohm. Ketidaksesuaian antara hasil pengukuran dengan perhitungan baik yang kecil maupun besar dapat terjadi disebabkan dan diperkirakan karena kurang teliti dalam membaca skala hasil pengukuran pada alat ukur, terutama pada saat membaca besaran data. Alat ukur atau rangkaian yang tidak tertancap sempurna pada matriks board, komponen rangkaian yang usang, serta keterbatasan fungsi dari alat yang digunakan. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana pada percobaan rangkaian setara Thevenin, hasil pengukuran menggunakan alat ukur dan hasil perhitungan berdasarkan teori dari besar hambatan pada rangkaian tersebut memperoleh hasil yang berbeda. Disebabkan dan diperkirakan karena kurang teliti dalam membaca skala hasil pengukuran pada alat, terutama pada saat membaca hasil ukur hambatan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.